Sekarang tujuannya ngedegi RA itu ya karena ben oleh murid gitu dong. Pembukaan RA, peresmian RA katakanlah. Ini saya ngundang Bupati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah kita berjumpa lagi di podcast yang perdana. Pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol santai dalam podcast pertama, Ngobras Melawan Lupa Sejarah RA Masito Sitoragan. Hari ini kita kedatangan tamu, beliau Bapak Slamet Dawam. Beliau adalah pendiri RA Masito Sitoragan pada tahun 2007. Selamat datang Bapak. Boleh perkenalan dulu? Ya, silahkan. bisa. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini kedatangan panjenengan termasuk silaturahmi yang mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin. Perkenalkan, saya dulu tahun 2007 saya memang masih di MI Sitoragan. Riwayatnya pada tahun tersebut saya beserta para guru waktu itu, utamanya yang sudah sepuh juga sudah ada, yaitu Pak Lasono. Saya ingat Pak Lasono itu termasuk sesepuh waktu itu. Ini mengadakan rapat koordinasi antara para guru dan komite sekolah. Waktu itu masih Pak Mahmud. Mbah Kiai Mahmud. Mbah Kiai Mahmud yang sekarang sudah almarhum. Mudah-mudahan amalnya bisa diterima dan bisa mengalir ke beliau. Pada waktu atau tahun 2007 itu memang saya juga hampir masih tinggal, kalau tidak salah tinggal 2 tahun lagi saya pensiun. Nah, pada waktu itu kami sangat sangat prihatin dengan keadaan MI. Waktu itu gedung-gedungnya sudah lumayan baik dan itu juga sudah saya ikut membangun. Itu sudah lumayan baik waktu itu, tapi belum sesempurna seperti sekarang. Nah, saya prihatinnya bagaimana tahun-tahun yang akan datang nanti MI ini nanti akan bagaimana? Apakah menurun, meningkat? Kaitan peserta didik ya. Sebab waktu itu peserta didiknya masih 100 kurang, sekitarnya 90-an. Nah, oleh karena itu saya waktu itu sudah merasa dituakan, dan kemudian seperti Pak Kiai siapa itu yang belakang MI, Mbah Kiai Irsyad. Mbah Kiai Irsyad waktu itu juga dia betul-betul ikut prihatin dan benar-benar mendorong saya selaku yang dituakan di situ untuk bagaimana caranya MI ini nantinya bisa tetap mendapatkan meningkat syukur dan lagi otomatis mencari kepercayaan kepada masyarakat itu memang betul-betul sulit. Ternyata sulit. Jadi biasanya dulu waktu tahun-tahun itu memang MI itu bisa dikatakan dipandang sebelah mata. Artinya MI itu sekolah Arab, lengarani zaman waktu itu masih
ada orang-orang yang berpendapat Berpikiran seperti itu, berpikiran seperti itu. MI itu sekolah Arab. Nah, ternyata setelah kami atau kita ini para guru didukung para tokoh masyarakat, khususnya para kiai seperti Pak Kiai Irsyad, Pak Kiai Mohsin, Pak Kiai Mahmud, Pak Kiai Nasihin, itu benar-benar mereka itu benar-benar mendorong kami untuk memajukan MI-nya. Nah, waktu itu saya berpikir beserta teman-teman ini, jadi memang ada wacana dulu sebelum saya menjadi pimpinan di situ, ini ada salah satu atau bagian guru itu menghendaki mendirikan RA, tetapi belum bisa terlaksana. Berarti Ya. sudah ada rencana. Sudah ada rencana, cuman belum terwujud. Iya. Karena apa? Ya Kendalanya. macam-macam kendalanya. Pertama, biaya. Yang kedua, ya mental otomatis ya. Ini betul-betul penting sekali. Nah, oleh karena itu, pada tahun itu 2007 itu setelah mengadakan rapat semuanya sepakat untuk mendirikan RA. Nah, saya dengan Pak Lasono bersepeda sampai ke Magelang. Kenapa sampai ke Magelang? Bukan, ke Magelang itu mencari alat untuk mainan RA. Nah, alat bermain. Alat bermain yang ada di halaman. Itu persiapan ya. Persiapan. Tujuannya di samping nanti kalau memang setelah mendapat murid siswa ini ya untuk bermain betul-betul. Yang kedua, permainan di halaman itu memang untuk memamerkan lah, katakan kalau memancing kepada masyarakat bahwa di MI sekarang ada RA. Itu tujuannya seperti itu. Ada mainannya. Ada mainannya. Waktu itu karena biayanya ini sebagian kecil ini menyisihkan dari bos. Bos MI. Yang kedua juga donatur ya dari para guru, dari para tokoh masyarakat yang mungkin yang mampu, katakanlah, itu juga membantu. Berarti dari swadaya juga. Swadaya, yang banyak itu swadayanya. Ya para guru, ya kami sendiri, terus kemudian masyarakat sekitar yang mungkin mendukung, utamanya para tokoh masyarakat, Pak Kiai, Pak Kiai Irsyad, Pak Kiai Mahmud, Pak Kiai Mohsin, Pak Kiai Nasihin. Lah, berkat Pak Kiai Miftah, Pak Kaum itu juga sangat mendukung. Lah, oleh karena itu saya mempunyai rasa besar hati sehingga saya bersemangat sehingga melangkah itu boleh dikatakan nggak tanggung-tanggung. Walaupun waktu itu sebenarnya umur ya hampir 60, 58, kira-kira 58. Nah, itu dulu karena masih agak muda, walaupun belum masih jarang orang yang punya mobil, itu masih jarang sekali. Saya dengan Pak Lasono mencari alat-alat seperti itu di sini Purworejo belum ada. Orang yang bikin permainan yang ayunan seperti ayunan, terus apa itu yang itu belum ada. Mendapat informasi yang buahnya itu katanya Magelang itu dari Mertoyudan ke Panan arah Jogja, ya dekat dengan Kementerian Agama dulu. Dengan Kemenak Magelang. Dengan Kemenak Magelang dekat itu. Nah, di sana betul suatu hari ya karena pakai motor kan mudah muter-muternya. Berarti dari Purworejo ke sana boncengan motor apa? Sendiri-sendiri. Oh, sendiri-sendiri saya dengan Pak Lasono. Ya rakyat Pak Lasono biar ya panjang ngepik ya kurang banter ya. Alon-alon asal pelakon. Ya, tetapi karena semangatnya tidak merasa capek.
alhamdulillah sekitar jam 12-an. Wong saya ingat waktu itu terus sholat di musola mana itu daerah situlah. Iya. Di sana terus ketemu sama orang yang yang biasa membuat mainan di luar itu. Oh iya. Nah terus saya tanya, ini berapa satu unit ini berapa Pak? Yang ini berapa Pak? Lah waktu itu saya sudah lupa itu harganya sudah lupa. Tapi sepertinya mahal Pak. Itu soalnya Ya, sampai mahal. sekarang itu mainannya masih ada. Masih? Oke, masih. Ya. Paling kita perawatan setiap tahun Ya. kita cat ulang. Masih Itu bagus. mahal. Ya. Waktu itu juga saya betul-betul prihatin, ya delek-delek temenanan lah. Waduh, Lumayan. Opeh temen, ki mengko duit saka ngendi. Oke. Ya alhamdulillah karena dukungan dari para tokoh masyarakat, para kiai dan kita ini para guru juga bersemangat. Yaitu tujuannya untuk gimana caranya masyarakat tertarik ke RA. Karena di sana sudah ada TK. Iya, di desa Setoragan Waktu itu sudah ada TK. Nah, yang lebih semangat lagi dulu setelah ada TK, katanya kalau TK itu umum sifatnya, bisa ke MI, bisa ke SD. Tetapi setelah saya dari tahun 2005 ini katakan ya dijadikan orang yang tertua di situ. Ngasih kepalanya Ya, kepala MI. 2000. Kalau diangkat kepala sih masih di Karangrejo waktu itu. Dia berarti ditarik kembali oleh Pak Mahmud. Oh, Ditarik waktu itu. diminta sama yayasan untuk kembali ke MI MI Setoragan. Alhamdulillah bisa berhasil tahun 2005. Nah ini setelah saya amati, saya pelajari, ternyata TK itu kebanyakan masuknya di SD. Oh, Kami dari MI paling mendapat, ada yang pernah tahun itu hanya satu murid. tahun 2007. Tahun 2020, tahun 2005. 2005 itu kalau tidak salah mendapat dari TK 1. Tahun depannya lagi mendapat dari TK 2. Berarti sekitar tahun 2006. Nah itulah. Nah dengan peristiwa itu maka kami sangat terdorong, beserta guru-guru itu sangat terdorong, sangat antusias untuk pendidikan untuk mempersiapkan nanti setelah RA selesai naik kelas 1 MI. Tapi dulu memang saya membuat aturan siapa saja yang masuk di RA ini wajib masuk MI. Soalnya apa? Biayanya, operasionalnya ini juga sebagian kecil yang menyisihkan dari dana bos. Iya, dana MI. Jadi operasional MI ya sebagian kecil diselipkan dialokasikan ke RA. Ya supaya jalan gitu lah. Ya oleh karena itu saya waktu itu membuat aturan kalau dari TK karena umum ke MI boleh, ke SD juga boleh. Tapi kalau di RA ini karena ini operasionalnya itu dari MI, maka siapa yang masuk ke RA wajib masuk ke MI. Itu dulu memang tegas saya. Ya karena tujuannya ngedegi RA itu ya karena biar oleh murid gitu dong. Nah makanya kembali lagi, makanya terus saya mencari alat-alat yang ada di luar terutama kan. APE luar. Ya, yang luar itu kan masyarakat melihat bisa dilihat langsung oleh orang. Sono RA peralatannya lebih komplit. Mainannya lebih komplit. Nah, setelah itu alhamdulillah dan dukungan para kiai, para tokoh masyarakat dan para guru waktu itu alhamdulillah tercapai mendirikan RA. Waktu itu ya
pertama kali tahun pertama itu lah pembukaannya ini yang lebih pokok. Iya. Pembukaan RA, peresmian RA katakanlah. Ini saya ngundang Bupati Mahsun Zen. Oh, iya. Pak Mahsun Zen waktu Yang itu. dulu Bupati. pegawai Kemenak. Ya, betul, betul. iya. Pertama ya kenal, kedua itu bupati. Bagaimanapun ya wibawanya kan pasti lebih kan gitu. Iya, iya. Dengan maksud kalau bupati itu kan ya pasti pengaruhnya di masyarakat, di kepala desa, di tingkat kecamatan pun pasti gede kan. Iya, besar. Ya waktu itu Pak Bupati saja dukung gitu Pak ya. Bupati saya aturi. Nah kemudian Pak Camat Kemiri Iya. juga saya aturi, kebetulan kenal sekali dengan saya itu. Waktu itu Pak Dandan. Saya langsung ke kantor kecamatan, sowan langsung. Karena di sini juga sudah kenal akrab, dan saya di sana juga ya biasa-biasa saja lah. Malah Pak Camatnya itu ya, Pak Yosgali masalah kopi siap Pak Camat. minta suguhan kopi. Siap Pak Camat, insya Allah jangan khawatir. Dan saya kok menunggu lah. Nah, pada hari yang telah ditentukan waktu itu, kemudian semuanya hadir. Setelah itu, setelah diresmikan, terus tahun ajaran baru, kan ini menjelang tahun ajaran baru. Iya. Tahun ajaran baru dibuka 6 pendaftaran. Juni kalau tidak salah. Ya, kalau tidak salah begitu. 6 Juni. Launchingnya RA Mas Laksanakan. Nah, itu terus alhamdulillah juga mendapat siswa, entah berapa jumlahnya saya sudah lupa. 17. Nah itulah, ya itulah. Ada 17. Tahun pertama sudah mendapat 17. agak banyak, artinya 17 itu kan boleh dikatakan banyak ya. Lumayan banyak. Lumayan banyak. Di RA waktu itu setelah mendapat murid berapa itu sekitarnya 17. 17. Tahun pertama 17. Itu saya berpikir tentang gurunya. Oh iya, guru. Waktu itu gurunya kan baru masih ngambil dari MI Satu masuk ke pendidikan Siti barang, Isya. Pak. Saya Sama belakang dulu ya? Pak, saya Oh, tahun iya. 2009 masuknya. Jadi Bu Istiqoroh dari MI Kemudian menerima dari luar. menerima dari luar waktu Ada itu Bu Eko, Bu Bu Rohimah. Bu Rohimah. Nah terus setelah itu saya berpikir ini yang guru TK yang sudah senior dan berpengaruh di Sutarajana, saya pikir Bu Rani waktu itu. Waktu itu Bu Rani Masih masih di TK. ngajar di TK Sawangan. Sawangan kalau tidak salah. Nah, Berarti idenya Bapak itu menarik Bu Rani ke RA Masih nah setelah saya berpikir ke situ, saya terus sowan Bu Rani ceritanya. Tendalwe. Ning kira-kira ya dhek ora tugas nang kono. Sore apa ya lali lah pokoke. Berarti RA sudah jalan baru. RA sudah jalan, hanya gurunya boleh dikatakan ya masih uji coba katakanlah. Belum yang profesional. Belum yang profesional belum itu. Belum berpengalaman pendidikan. Saya sowan Bu Rani waktu itu saya minta untuk membantu di RA Sutarajana. Ora ketang ya waktu itu saya kelingan. Bahasanya Ora ketang 1 minggu 2 atau 3 kali. Syukur nggak full yang ini. Saya mohon Bu Rani untuk dibantulah RA itu. Lah kebetulan Sutarajana pertama, yang kedua waktu itu suaminya kan perangkat juga, otomatis ada powernya ya, ada pengaruhnya juga ada, sehingga akhirnya Bu Rani betul waktu itu malah pertama kali itu hanya 2 kali 1 minggu. Saya ingat 2 kali, terus lama-lama 3 kali tak bujuk meneh dipulai lah pindah orang ini. Aduh. Pindahnya dekat aja. Nggak usah jauh-jauh. Akhirnya bisa full di
di RA Sutoraga. Nah, saya sudah plong. Nah, waktu itu tujuannya sudah tercapai kan. Nah, sekarang peningkatan mencari kepercayaan ke masyarakat itu memang bukan hal yang mudah. Karena awal berdiri. Termasuk MI-nya pun waktu itu juga masih kecil, artinya belum ada 100 lah, sekitar 80-an malah waktu itu. Sekitar 80-an waktu itu. Kalau tidak salah pertama saya di situ itu 77 tahun 2005 itu 77. Nah, setelah RA berdiri, kemudian gurunya juga sudah cukup lah katakan. Itu semuanya honorer semua. Itu honorer dari mana? Ya dari bos itu yang saya singgir-singgir ke sedikit demi sedikit. Ya reketan para gurunya itu paling-paling waktu itu kalau tidak salah 1 bulan itu 100 apa berapa lah waktu itu ya toh. Perkiraan seperti itu hampir saking dini karepe mono ya arep nguwahi akeh cuman ya kemampuannya ndak ada. Berkat pendirian RA itu memang MI sekarang muridnya ya alhamdulillah itu setiap tahun selalu 2 kelas. 2 kelas. Saiki piro jumlah RA muridnya? Kalau untuk RA saat ini 62. Iya. Tahun 2 kelas berarti? Tiga kelas nih. Tahun sebelumnya sempat 82 pas Covid nih kok Pak. Pas Covid 82, kemudian turun 58, sekarang naik lagi 62. Alhamdulillah. Terima kasih waktunya Pak Slamet Dawan selaku pendiri RA Masito Sutoragan saat Bapak menjabat jadi Kepala MI tahun 2007. Alhamdulillah sekarang RA Masito Sutoragan banyak diminati oleh masyarakat. Muridnya itu dari 3 kecamatan. Kecamatan Kemiri, Kecamatan Bruno yang perbatasan itu daerah Kuspo itu banyak yang masuk ke RA. Kemudian dari Kecamatan Gebang. Jadi dari 3 kecamatan karena kebetulan kita lokasinya di pinggir berdekatan dengan kecamatan. Ya syukurlah, syukur sekali. Saya berterima kasih atas penerusnya perjuangan kami dulu. Dan saya hanya bisa berdoa saja sekarang misalnya begitu Yowo sana berdoa. Hanya mudah-mudahan perjuangan saya dari dulu barangkali sedikit banyak ya bisa bermanfaat untuk kesemuanya. Amin. Ya, mudah-mudahan menjadi amal jariah. Walaupun hanya dulu hanya pikiran. Sebenarnya yang pokok pikiran dulu ide tapi dituangkan akhirnya menjadi kenyataan. Dan sekarang alhamdulillah RAMI muridnya makin banyak. Terima kasih waktunya Pak Slamet. Mudah-mudahan selalu sehat. Amin. Mohon maaf mengganggu waktunya. Mudah-mudahan nanti kita bisa sowan lagi. Terima kasih pertama atas rawuhnya para mbak-mbak semua yang masih berkenan bincang-bincang tentang RA. Hanya saya betul-betul hanya bisa berdoa saja. Terima kasih. Mari kita pertemuan kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya Bapak. Jas merah, jangan lupakan sejarah. Alhamdulillah masih bisa bertemu dengan pendiri RA yang utama. Mudah-mudahan nanti ke depan kita bisa lebih baik lagi. Mohon doanya dan selalu mohon dukungannya. Demikian teman-teman semuanya pertemuan kita hari ini dengan Bapak Slamet Dawan. Terima kasih waktunya. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.